nabung air itu ya. Sehingga pada waktu itu sedikit cerita Pak saya Pak ya. Pada waktu itu ada dari ketika Seloliman itu memberi contoh ya. Di waktu itu di balai desa ya, di balai desa. Nah setelah itu selama memberi contoh itu langsung saya video. Nah saya video itu saya tunjukkan kepada masyarakat inilah kegunaan untuk sumur resapan ini. Jadi tahu waktu hujan airnya masuk ke sumber resapan itu. Jadi itu salah satu misi saya ke masyarakat itu Pak. Bukan untuk menabung air, nggak ngerti masyarakat untuk menabung air itu. Jadi itu untuk menunjukkan kepada masyarakat itu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ud. Kalau Pak Pipit gimana Pak Pipit? Baik, terima kasih. Pada intinya memang sama yang disampaikan oleh Pak Wujud. Kebetulan waktu itu sosialisasi dilakukan oleh YLHS di Balai Desa Gambiran. Pada malam hari, mayoritas dari kami yang diundang dari perwakilan perangkat desa dan kepala dusun yang ada di sana tidak percaya dan no awalnya. Setelah disampaikan pelan-pelan sama beliaunya dari YLHS, akhirnya saya dari perwakilan dusun Jagel juga sedikit merespon untuk mencoba kemudian mensosialisasikan dengan warga. Memang sangat sulit Pak, karena kayak opo ini wong pegunungan gak ngarep banjir gitu kan. Karena kita tanggapannya sumur resapan itu image-nya seperti di Jakarta Pak, untuk banjir gitu Pak. Tapi pelan-pelan disampaikan untuk menabung air. Akhirnya kami pun juga menyampaikan kepada warga terkait dengan mungkin meningkatkan debit air di sumur-sumur di bawahnya, mungkin dari dusun-dusun atau wilayah di bawah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga setidaknya bisa mengurai, walaupun kita di pegunungan Pak, juga ada sedikit genangan dengan air. Kalau tensi hujan yang terlalu tinggi juga di sekitar warga tergenang air juga. Dengan berjalannya waktu 1, 2, 3 kita bangun, kemudian ada bukti yang setidaknya mengurai air hujan tidak terlalu luber di permukaan tanah, akhirnya bisa terrealisasi dan juga diapresiasi oleh warga. Bahkan sampai hampir ditutup kemarin masih minta sampai kalau di dusun kami, alhamdulillah, mungkin dari dusun-dusun yang lain, karena wilayah kami terbesar, bisa terbangun 134 sumur resapan di dusun Yakin. Terima kasih Pak Andreas selaku dari sisi AFI dan juga Pak Suloso dari ILHS atas bantuannya ini. Pak Pipit dan Pak Wujud, selama karena bangunnya kan pas musim hujan, selesainya juga musim hujan, sekarang juga musim hujan. Nah selama musim hujan ini, apa manfaat yang dirasakan sumur resapan di sekitar Pak Wujud dan Pak Pipit? Monggo Pak Pipit dulu. Kalau selama ini yang utamanya paling dirasakan betul, kebetulan di depan rumah saya juga ada, di sekitar rumah saya juga lumayan banyak. Ini yang sangat-sangat terlihat adalah genangan air Pak. Kemarin 2 atau 3 hari yang lalu itu curah hujan tinggi, kemudian hujannya lebih dari 5 jam. Di sebelah rumah saya itu ada beberapa rumah yang notabene agak rendah. Itu biasanya kalau hujannya tinggi pasti di teras itu ada genangan air. Dan alhamdulillahnya dengan adanya sumur resapan tidak sama sekali. Alhamdulillah. Itu warga akhirnya memberikan apresiasinya kepada sumur resapan dan sangat berterima kasih sekali. Itu yang sangat kami rasakan saat ini. Ya memang betul Pak ya. Yang dirasakan masyarakat pada hujan lebat ya, hujan deras ya, itu genangan air terutama di halaman
di halaman rumah yang punya sumur resapan, jadi nggak ada genangan air dan sekaligus airnya masuk ke sumur resapan. Dan itu yang dirasakan masyarakat, dan juga air-air yang biasanya lewat jalan-jalan lingkungan itu langsung juga masuk sumur resapan. Jadi sedikit untuk menanggulangi kebanjiran mungkin di daerah saya. Mungkin kalau banjir ya memang nggak ada di daerah saya, tapi ya airnya itu banyak yang masuk sumur resapan, Pak. Jadi sekaligus itu sebagai untuk menabung air itu, Pak. Terus sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada JLAS untuk membangun sumur resapan, terutama di Kecamatan Pandaan yang kurang lebih mungkin sampai 250 kalau ditambah di Pitan ya, mungkin ini sampai itu ya. Sampai sekarang masih aktif semua, Pak, masih aktif semua. Ada beberapa yang perlu pembenahan dari sumber resapan itu, mungkin dari rekan-rekan perangkat mungkin sekaligus untuk mumpung masih hujan ya, dari saya menghimbau untuk ditinjau ya sumber-sumber resapannya. Dilihat, jangan dibiarkan nanti tidak bermanfaat katanya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Maaf Pak, ini pelan-pelan saja Pak. Ya. Bapak disuruh ngomong seperti itu tadi, disuruh VLHS atau disuruh Coca-Cola? Enggak disuruh siapa-siapa. Oh, saya hanya mengucapkan rasa terima kasih program yang telah diberikan kepada masyarakat gitu, Pak. Oke, terima Tidak sama sekali saya nggak disuruh. Betul, Pak. Ini. Oke. Baik, terima kasih. Nah, menurut Bapak Pipit dan Bapak Wujud, bermanfaat benar nggak sih untuk warga di sekitar Bapak sumber resapan ini? Betul, Pak, sangat bermanfaat. Tapi manfaatnya bukan untuk menabung air kalau pengertian dari masyarakat, Pak. Ya, itu menanggulangi banjir, terutama genangan-genangan yang berada di halaman rumah atau air-air yang mengalir lewat jalan-jalan lingkungan itu bisa masuk langsung ke sumber resapan itu. Jadi biasanya itu kalau hujan deras, Pak, kalau hujan deras atau hujan lebat di dusun saya itu biasa jalan lingkungan itu rusak karena air. Tapi sekarang sudah masuk sumber resapan airnya. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Pak Bibit gimana? Pada intinya sama, Pak. Yang kami rasakan sama yang disampaikan oleh Pak Wujud. Kalau untuk nabung air, untuk meningkatkan debit air, mungkin yang merasakan kawasan di bawah wilayah kami, mungkin Bangil, setidaknya biasanya banjiri akeh saya pikir atau didik ya, ngoten mawon. Dan juga untuk debit air dari sumur masih belum terima informasi. Oke, baik. Sebagai informasi bahwa air hujan yang masuk ke tanah itu perjalanan sampai keluar di sumur, mata air di sumur atau di mata air yang lainnya, perjalanan di pipa kapiler, namanya pipa kapiler ya, pipa kapiler yang kecil sekali di dalam tanah itu, maksimum itu paling banter itu 3 cm per hari. Kalau jenis tanahnya tanah yang sangat porus. Tapi rata-rata di Indonesia itu 2 cm per hari. Jadi kalau kita nabung air hujan nggak tahu keluarnya berapa hari atau berapa tahun di mata air yang lain. Jadi tidak akan bisa langsung. Gitu. Tetapi yakinlah bahwa yang disampaikan tadi akan bermanfaat wakaf dan zakat airnya. Gitu. Terima kasih Bapak Wujud dan Bapak Pipit dan semua warga semuanya yang sudah mewakafkan dan juga menzakatkan airnya. Sehingga nanti banyak pihak yang akan menerima zakat dan wakaf dari kita dan doa dari mereka untuk kita kebaikan kita semuanya. Amin. Terima kasih.